One Piece episode atau chapter 1063, kali ini melanjutkan episode atau chapter sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut bertualang. Kita mulai dengan cover story lanjutan petualangan Germa Double C di World Cake Island. Nah, di cover story kali ini kita bisa melihat lebih dalam pulau kakao yang membeku sebelumnya. Terlihat salah satu komandan manis mantan Yonko Big Mom, yaitu Charlotte Cracker, membeku dan menjadi es. Di sampingnya ada Charlotte Brule yang menangis sambil terbayangkan adiknya, yaitu Charlotte Pudding, yang nampaknya telah dibawa pergi atau diculik. Untuk tersangkanya, secara pribadi Mimin menduga itu adalah Aokiji alias Kuzan. Yang mana alasannya, karena pulau yang membeku, siapa lagi yang bisa melakukannya selain dia? Sekelas Komandan Yonko dibuat tak berdaya, seperti yang pernah dia lakukan pada Diamond Zos. Dan hilangnya Puding serta kaitannya perburuan One Piece oleh Kurohige. Ini juga menambah alasan kuat jika Kuzan memang dikirim ke World Cake Island untuk tugas tersebut. Bagaimana menurutmu? Masuk ke cerita. Melanjutkan chapter sebelumnya, Luffy, Chopper, dan Bonnie terlihat kekenyangan dan menjadi gemuk karena banyak memakan makanan yang diciptakan alat canggih mirip Dr. Vegapunk. Trio konyol terbentuk. Jinbei ada di sana juga dan sedang berbicara dengan salah satu Vegapunk, yang dikonfirmasi oleh Oda Sensei dengan nomor 05, sebelumnya dibuat nomor 06. Dan ini banyak membuat kerancuan. Dia memperkenalkan diri dengan nama Atlas, namun tulisan di bajunya Pang 06. Padahal dalam penjelasan segi Zero, Atlas itu adalah Vegapunk dengan seri Pang 05. Selain itu, hal lain yang dikonfirmasi oleh Oda Sensei adalah Serapin Kuma, yang sebelumnya warna rambutnya berwarna hitam, namun kini berwarna putih. Berlanjut, terjadi perbincangan antara Jinbei dan Atlas Pang 05. Di sana kita juga bisa melihat sebuah robot anjing yang sedang memakan sampah dari trio konyol. Nampaknya si anjing ini bertugas sebagai pembersih sampah, ya. Kemudian setelah itu, Vegapunk Atlas Pang 05 pergi meninggalkan Luffy, Jinbei, Bonnie, dan Chopper. Luffy dan Atlas saling melambaikan tangan, dan kita bisa melihat tubuh Luffy kembali langsing setelah sebelumnya menjadi kegemukan. Kemudian setelah itu, petualangan Luffy, Jinbei, Bonnie, dan Chopper berlanjut. Mereka memperhatikan orang-orang yang melintas dengan gaya pakaian ala-ala pulau tersebut, atau pakaian masa depan. Dan setelahnya, Luffy mendapatkan pakaian yang terlihat futuristik ala Oda Sensei. Dengan sepatu unik dan baju seperti daster, bertuliskan SSG. Lengkap dengan pelindung telinga dengan antena, dan juga sarung tangannya. Cukup unik sih baju Luffy kali ini. Luffy menunjukkan tempat di mana dia mendapatkannya, ada sebuah tempat dengan tulisan passion. Dan setelah itu, jewelry Bonnie muncul dengan setelan ala-ala Astro Boiler. Yah, dengan sedikit art. Ada tulisan VV di dadanya, sepertinya singkatan dari Megapung. Lalu ada Chopper dengan setelan futuristiknya juga, sementara Jinbei malah dengan baju ala Hawaii atau pantai. Tapi semuanya dengan penutup telinga dan dengan antena. Berlanjut, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, memantau situasi dari atas sebuah bangunan. Sambil menikmati sepotong pizza, Luffy merasakan adanya suatu ancaman. Dan setelah itu, kita bisa melihat sesosok polisi dari pulau tersebut. Dengan tubuh pascipista Bartolomeo Kuma. Sosok pascipista polisi pulau tersebut, menemukan keberadaan Luffy, Jinbei, Bonnie, dan Chopper. Seperti yang ia lakukan pada Luffy saat kejadian di Pulau Sabaody setelah masa time skip. Berlanjut, laser tiruan milik Kizaru keluar dari mulutnya dan menyerang Luffy dan kawan-kawan. Ledakan besar terjadi, namun mereka masih dapat selamat. Luffy dan Jinbei sudah bersiap dengan kuda-kuda masing-masing. Sambil menghindari efek ledakan, sementara Jewelry Bonnie terkejut melihat sosok yang menyerang mereka. Karena sosok pacifista polisi tersebut adalah sosok dengan perwujudan ayahnya, yaitu Bartolomeo Kuma. Kapten kecinta kita, Monkey D. Luffy, dan pacifista tersebut mencoba saling menyerang. Satu dengan laser dari telapak tangannya, dan satu dengan tinju raksasanya. Namun sebelum saling berbenturan atau Luffy berhasil menyerang pacifista polisi tersebut, Jewelry Bonnie melancarkan tendangan telak kepada Bakasencho. Dan membuat keduanya sama-sama terjatuh dan terhempas. Sinar laser pasifista polisi meledak, namun keduanya masih selamat. Dan saat pasifista polisi tersebut mencoba mengeluarkan laser dan mengarahkannya pada Jewelry Bonnie, Bon hanya bisa menatapnya dengan linangan air mata. Dia hanya terdiam, bersimpul, tak melakukan apapun. Luffy, Chopper, dan Jinbei memintanya pergi atau menghindar sambil berteriak. Namun kembali, Jewelry Bonnie hanya terdiam dengan teriakan dan linangan air mata. Dia terbayang sesok ayahnya saat menggendongnya yang kala itu masih anak-anak. Sinar laser dari mulut pasifista polisi bergerak cepat menuju Jewelry Bonnie. Dan di saat yang bersamaan, kapten tercinta kita, Monkey Luffy, bergerak berlari ke arah Jewelry Bonnie dalam upaya untuk menyelamatkannya. Setelah itu terjadi ledakan, namun nampaknya itu di tempat yang berbeda, karena tampilan pulau yang meledak terlihat berbeda dengan pulau masa depan Dr. Vegapunk, atau Pulau Eger. Sedikit kembali membahas nasib Jewelry Bonnie, tentunya dia pasti selamat, apalagi kapten tercinta kita sudah bergerak ke arahnya saat laser pasifista polisi ditembakkan.
Dengan kecepatannya dan dengan kekuatannya saat ini, tentunya kapten tercinta kita pasti akan bisa menyelamatkan Jawal Ribone. Kalaupun terkena dengan predikat sebagai salah satu supernova dan juga generasi terburu, Jawal Ribone tentu tidak semudah itu akan mati oleh serangan laser sebuah pasifista. Kemudian berlanjut dan berpindah ke suatu tempat di lautan dunia One Piece. Terjadi ledakan dan menciptakan simpratan air yang besar. Di dekatnya ada sebuah rakit yang tidak asing bagi kita. Itu adalah kapal bajak laut milik Yonko tergelap Kurohige, alias Marshal Beatty. Kita juga bisa melihat sebuah kapal selam, kapal selam polar tank milik bajak laut Hati. Bajak laut Kurohige sedang menyergap Trafalgar de Waterloo bersama krunya di tengah laut. Kurohige membawa Zeus Burgess, Van Augur, Doki dan sang kuda Stronger. Semuanya memiliki kekuatan buah iblis. Doki dengan buah iblis sikus ekonomi yang membuatnya dapat menginfeksi orang dengan sebuah penyakit. Siku adalah kata yang diucapkan dalam bahasa Jepang untuk sakit. Doki menggunakan kekuatannya untuk mengubah Law menjadi wanita sesaat. Namun Law menggunakan hakinya untuk mematahkan kekuatan penyakit milik Doki. Law mengatakan bahwa haki yang kuat dapat membatalkan kekuatan buah iblis. Dia juga mengatakan bahwa dia belajar banyak dari pertempurannya melawan Kaido dan juga Big Mom. Kita bisa melihat Penguin juga berubah menjadi wanita karenanya. Bagi yang ketinggalan, kenapa penyakit yang dikirim Doki kok bisa merubah seseorang menjadi seorang wanita? Ini informasi sedikit dari Mimin. Doki menggunakan penyakit kejiwaan yang bernama gender dystopia. Yaitu penyakit kejiwaan di mana penerita tidak nyaman dengan gendernya sendiri. Contohnya, seseorang bernama Lapus lahir sebagai pria. Namun Lapus tidak nyaman karena Lapus merasa identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang sudah bawaan. Asal ditutupkan oleh Tuhan Yang Maha Esa saat lahir. Atau karakter fisik terkait dengan jenis kelaminnya. Lalu Lapus karena merasa tidak nyaman dengan jenis kelaminnya sebagai pria, mengubah atau merasa dia lebih nyaman dengan jenis kelamin yang berbeda dengan miliknya saat itu. Jadi yang Doki gunakan adalah penyakit kejiwaan yang diserang adalah seorang dokter kematian. Mantap! Berlanjut, Trafalgar de Waterloo bersama krunya melarikan diri ke pulau terdekat. Namun Van Augur menteleportasi Burgas terlebih dahulu ke tempat tersebut. Van Augur menggunakan kemampuan buah iblis, Wapu-Wapu no Mi yang bisa memindahkan orang atau teleportasi. Wapu adalah kata yang diucapkan orang Jepang untuk war. Yesus Burgas tiba di hadapan Law dan krunya. Kru dan Burgas mengangkat seluruh gunung dan melemparkannya ke arah mereka. Yesus Burgas dijelaskan memiliki kemampuan buah iblis, Riki no Mi, yang membuatnya memiliki kekuatan yang tidak normal. Apa kira-kira ya buah iblis milik Burgas ini? Dan akhirnya dia jadi Devil Fruit User juga ya. Terakhir berjuang mendapatkan merah-merah Nomi di Dressrosa. Kembali ke cerita, bongkahan gunung yang mengarah ke Law dan krunya, dipindahkan dengan kemampuan teleportasi kekuatan dari buah iblis ini. Kemudian dikonfirmasi, sang kuda milik Doxy yang bernama Stronger adalah pengguna kemampuan buah iblis, Uma no Mi, Mythical Zoan, model Pegasus. Nah, buah iblis Pegasus asli muncul ya nakama, jika sebelumnya ada Pegasus milik Dunfer di Pulau Langit yang merupakan seekor burung yang memakan buah iblis kuda. Sehingga sayap burungnya membuatnya terlihat sebagai kuda ala-ala Pegasus. Doxy tiba di pulau dengan mengendarai Stronger dan Yonko Kurohige ada di atas mereka berdua. Kurohige muncul di hadapan Trafalgar di Waterloo dan bertanya-tanya siapa dari 3 kapten yang meninggalkan negeri Wano yang akan berpapasan dengannya sejauh ini. Di halaman terakhir, Kurohige dan Trafalgar di Waterloo siap untuk bertarung. Kurohige berkata, Kaido pasti memiliki salah satunya, jadi aku akan mengambil semua rod poneglyph itu. Kemudian Loo menjawab, baiklah, pemenang mengambil semua. Mantap, Solo melawan skuad nakama, abaikan kru dari Trafalgar di Waterloo. Hadah, beban semua. Bantuin apa coba, semogalah mereka akan mengejutkan kita semua di chapter selanjutnya. Dan turut serta membantu kapten mereka menghadapi Kapten Titan Bajak Laut Kurohige yang ada di TKP. Bahkan ini hampir semuanya adalah member lama dari Bajak Laut Kurohige. Menarik menunggu bagaimanakah Trafalgar di Waterloo akan berhadapan dengan Yonko Kurohige. Jujur tak sabar menunggu minggu depan. Semoga masih berlanjut atau tidak dialihkan ke cerita yang lain. Dan cerita selesai. Minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama nakama. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. One Piece episode kali ini langsung melanjutkan jalan cerita di akhir episode sebelumnya. Luffy kini tidak hanya mencoba menyelamatkan Jawari Boni, tapi juga Chopper yang terbawa angin kencang di lautan. Ia berhasil menangkap tubuh Boni dan Chopper, tapi topi caping yang digunakan Chopper membuat tubuh ketiganya semakin menjauh dari Thousand Sunny. Di momen mendebarkan itu, Boni langsung memberi peringatan kepada orang-orang akan keberadaan monster di perairan itu.
Gambar hiu raksasa yang siap menerkam Sunny pun terpampang. Untungnya Sunny berhasil menghindar dari terkaman hiu itu. Ketika hiu itu muncul ke permukaan, anggota topi jerami menyadari bahwa itu bukan hewan, melainkan robot berbentuk hiu yang berukuran besar. Jinbe yang menyadari rombongan Luffy tercebur ke laut langsung berinisiatif untuk menyelam dan menyelamatkan sang kapten. Kemudi kapal diserahkan ke Franky yang mencoba membawa Sunny kabur dari kejaran hiu robot. Secara tidak terduga, hiu itu mengeluarkan roket dari mulutnya yang membuat Sunny terbalik dan seisi kapal ikut tercebur ke laut. Hiu itu lalu berubah haluan dan kini mengincar Jinbe yang sudah berhasil menangkap Luffy, Bonnie, dan Chopper. Beruntung bagi rombongan itu, Jinbe langsung melarikan diri dengan menyelam ke dasar laut sehingga serangan roket hiu itu tidak mengenai mereka. Saat kondisi Sunny tenggelam dalam posisi terbalik, hiu itu mencoba kembali untuk menerkam. Namun, muncul robot raksasa yang langsung mengajar hiu itu dari belakang. Anggota topi jerami beserta Sunny pun selamat dari kejaran hiu. Adegan lalu pindah ke markas Angkatan Laut cabang G14 yang lokasinya tidak jauh dari tempat Luffy dan kawan-kawan. Di sana tampak Tashigi sedang berbincang dengan anak-anak raksasa yang dulu berada di Panghazard. Setelah perbincangan singkat itu, Tashigi diajak berbicara oleh Laksamana Madiadol yang memberitahunya soal keluhan Helmeppo terkait kondisi Koby yang sekarang diculik oleh Kurohige. Di ruangan lain, Helmeppo dan seorang letnan kolonel bernama Hibari sedang menangis dan memohon bantuan untuk menyelamatkan Koby. Keduanya ingin menuju markas Kurohige demi bisa menyelamatkan Koby. Mereka juga meminta bantuan Laksamana Muda Prince Cruz untuk menemani. Tidak hanya meminta bantuan Angkatan Laut, Helmeppo dan Hibari juga meminjam serapim karena kini mereka berada dekat dengan Pulau Egghead. Namun, Cruz menjawab bahwa keduanya harus berpikir dengan kepala dingin karena situasi saat ini sedang tidak kondusif. Ditambah, Drake hingga kini belum bisa dihubungi. Adegan kembali pindah ke rombongan topi jerami. Luffy, Bonnie, Chopper, dan Jinbe telah selamat dan kini sedang mengeringkan diri di sebuah pantai. Luffy ternyata tidak mengenali Bonnie padahal mereka pernah berjumpa di Sabaody 2 tahun lalu. Jinbe penasaran kenapa Bonnie hanya sendirian di perayaan itu, sedangkan anak buahnya tidak terlihat sama sekali. Bonnie mengaku dia datang ke pulau itu seorang diri karena kapalnya dimakan oleh hiu yang sebelumnya mencoba memakan Sunny. Di tengah perbincangan itu, Bonnie dan Luffy merasa lapar. Bonnie mengatakan bahwa di pulau tempat mereka berada tidak ada warung makan. Itu karena saat ini rombongan topi jerami sedang berada di Pulau Egghead yang mendapat predikat sebagai pulau masa depan, sekaligus jadi lokasi laboratorium Dr. Vegapunk berada. Episode kali ini pun ditutup dengan adegan Tosen Sunny diangkat ke permukaan laut oleh robot raksasa yang sebelumnya menyelamatkan mereka dari kejaran robot hiu. Dari dalam robot raksasa itu pun muncul seorang perempuan yang menyebut bahwa robot hiu itu merupakan proyek gagal lantaran tidak bisa menuruti perintah yang diberikan. Kalimat terakhir yang muncul dari mulut wanita itu membuat semua orang termasuk penggemar One Piece di seluruh dunia kaget, bukan main. Lantaran dia mengaku sebagai pemilik nama Dr. Vegapunk alias ilmuwan paling jenius di dunia One Piece. One Piece episode kali ini dibuka dengan reaksi kaget dari anggota bajak laut topi jerami saat sosok di hadapan mereka mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Franky jadi orang yang paling bahagia karena ia mengagumi sosok Vegapunk. Dia menghabiskan waktu 2 tahun di laboratorium Vegapunk di Baltimore. Usopp sangat senang saat melihat robot yang dinaiki Vegapunk, sedangkan Sanji malah mengagumi kecantikan dari Vegapunk. Di antara orang-orang yang merasa kagum, Robin, Nami, dan Zoro justru bersikap sebaliknya. Robin tidak percaya sosok di hadapannya adalah Vegapunk, karena yang dia tahu, Vegapunk adalah seorang pria yang jauh lebih tua. Saat mendengar kata-kata Robin itu, Vegapunk mengkonfirmasi bahwa dia adalah Punk 02, alias Lilith. Lilith menyebut bahwa Vegapunk asli yang disebut oleh Robin adalah Stella. Enggan menjelaskan lebih jauh, Lilith lantas ingin bajak laut topi jerami untuk menyerahkan semua harta yang mereka punya. Lilith mengatakan ia tidak punya niat untuk menyelamatkan mereka semua. Tujuan utamanya hanyalah harta yang ingin digunakan untuk kepentingan penelitian. Di dalam masalah itu, sejumlah monster laut yang sudah dipersenjatai tiba-tiba muncul dari dalam laut. Mereka muncul untuk menggertak awak Tosen Sunny agar bersedia menyerahkan harta mereka. Namun, saat Lilith bersikeras soal harta itu, dia mendapat panggilan dari sosok bernama Shaka yang merupakan Punk 01. Shaka mengingatkan Lilith agar tidak menganggap remeh bajak laut topi jerami. Dia mencontohkan Zoro yang sedari tadi tidak bergerak dan sudah memasang kuda-kuda untuk menebas Lilith. Mendengar ucapan Shaka,
Lilith mulai menyadari situasi dan tidak lagi berencana merampok Zoro dan kawan-kawan. Sementara itu, Zoro mengatakan bahwa dia punya permintaan untuk Vegapunk. Shaka pun memerintahkan Lilith untuk membawa mereka semua. Saat Nami dan yang lainnya sedang dalam kondisi berbahaya, Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie masih berusaha untuk mencari makan. Bonnie menceritakan bahwa dulu dia pernah datang ke Egghead bersama ayahnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bartholomew Kuma. Bonnie menyebut bahwa tujuan dia ke Egghead kali ini adalah untuk membunuh Vegapunk karena sosok itu telah mengubah Kuma menjadi senjata biologis, sehingga Kuma tidak lagi mengenali dirinya dan orang lain. Tidak lama setelah itu, rombongan Luffy akhirnya sampai di sebuah kota yang penuh dengan robot dan raksasa. Luffy mendadak bersemangat dan berusaha untuk mendekati seekor monster yang ada di sana. Namun, Luffy dan yang lainnya merasakan ada hal yang janggal di tempat mereka sekarang, lantaran semua hal yang ada di sana tidak bisa disentuh alias hanya hologram belaka. Saat hendak melakukan investigasi terhadap kondisi itu, tiba-tiba sosok Punk 06 mulai muncul di hadapan mereka. Luffy pun langsung menantang sosok itu lantaran tubuhnya sangat besar. Luffy hanya melancarkan pukulan ringan dan dibalas dengan sebuah tinjuan hingga Luffy terpental ke mesin pembuat makanan. Saat tubuh Luffy menghantam mesin itu, sejumlah makanan asli mendadak muncul dan langsung dimakan oleh Luffy, Chopper, dan Bonnie. Menyadari bahwa mereka sudah menemukan sumber makanan, mereka lantas makan dengan kalap dan mengeluarkan semua jenis makanan yang bisa dibuat mesin itu. Saat Luffy dan lain-lainnya sedang sibuk makan, Punk 06 meracau sendiri. Akhirnya dia pun memperkenalkan diri sebagai Dr. Vegapunk dengan kode Punk 06 alias Atlas. Perkenalan itu membuat semua orang kaget, tidak terkecuali Bonnie yang tidak percaya bahwa sosok itu adalah Vegapunk yang asli. Adegan tiba-tiba pindah ke sebuah kapal berbendera pemerintah dunia yang sedang berlayar di perairan dunia baru. Di dalam kapal itu terdapat 3 anggota Sipinol, yaitu Rob Lucci, Kaku, dan Stussy. Selain itu ada satu Serapim dengan wujud Kuma. Di momen ini ketiganya tampak sedang bersiap untuk mendatangi Egghead dan menemui Vegapunk. Namun pertemuan itu bukan untuk urusan pekerjaan, melainkan mereka diberi tugas untuk membunuh Vegapunk. Kaku pun memberikan penjelasan soal ada berapa sebenarnya jumlah Vegapunk di dunia ini. Menurut Kaku sebenarnya Vegapunk hanya ada 1 orang. Namun karena Vegapunk adalah orang jenius dan sangat sibuk, dia mencetuskan ide untuk membelah dirinya sendiri menjadi 6. Kaku pun memperlihatkan sebuah bagan yang memperlihatkan semua sosok Vegapunk. Vegapunk yang asli punya kode nama Stella. Lalu Punk 01 bernama Shaka, Punk 02 adalah Lilith, Punk 03 adalah Edison, Punk 04 adalah Pythagoras, Punk 05 adalah Atlas, dan Punk 06 adalah Hyok. Melihat daftar nama itu, Lucci mengambil kesimpulan bahwa mereka semua harus dihabisi. Namun, Kaku mengingatkan bahwa tugas mereka hanya untuk membunuh Vegapunk. Sementara laboratorium yang penuh dengan benda penting tidak boleh dirusak. Episode kali ini pun ditutup dengan spekulasi terkait alasan dibalik tugas membunuh Vegapunk. Baik Stussy dan Kaku meminta Lucy untuk tidak memikirkan hal itu lebih jauh karena mereka semua bisa mendapat getahnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.